Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 1606. Ini mendesak api pil yang kuat untuk menyerang binatang roh, dan kedua belah pihak bertarung dengan sengit bersama. Sekarang, mata Daniel menyipit, dan dia mengambil kesempatan untuk melemparkan 9 bintang mengejar bulan, dan tubuhnya melesat keluar, berubah menjadi bayangan dan langsung muncul di depan roh bunga Yuring. Adegan ini terjadi begitu cepat, tidak ada yang menyangka seseorang tiba-tiba muncul untuk merebut Yuling Hua. Nah, letakkan bunga pemelihara roh. Pada saat ini, Luo Tua menatap Daniel dan meraung, berurusan dengan makhluk roh dengan satu tangan, dan mendesak serangan mengerikan ke arah Daniel dengan tangan lainnya. Klon hantu. Daniel dengan kasar melepaskan avatar hantu yang telah dia pelajari dari transformasi 1 Ki menjadi 3 pembersihan, dan seluruh tubuhnya langsung terbagi menjadi 3. Serangan itu langsung melewati salah satu sosok, dan sosok itu segera menghilang menjadi kehampaan, dan Daniel dan tiruan lainnya bergegas menuju dua arah dengan cepat. Wajah Luo Tua itu juga berubah ketika dia melihat pemandangan ini, dia tidak bisa membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Dalam sekejap, sosok Daniel telah menghilang di depan matanya, ketika Luo Tua itu mengusir monster roh tingkat 5 dan ingin mengejar Daniel lagi. Daniel telah menghilang tanpa jejak. Sialan, tidak peduli siapa kamu, aku pasti akan menemukanmu. Luo Lao meraung keras, matanya dipenuhi amarah yang kuat, dan dia akan mendapatkan bunga spiritual. Pada saat itu dia bisa meningkatkan kekuatannya, dan berharap bisa menembus alkemis tingkat kelima. Sekarang ini adalah kegagalan, yang secara alami mengisi hati Luo Tua ini dengan amarah, dan niat membunuh yang mengerikan muncul di matanya, berharap dia bisa memakan Daniel. Luo Tua, maaf, kami tidak kompeten dan tidak membantumu merebut bunga roh ini. Pada saat ini, Master tingkat ketiga dari Hollow Realm datang di belakang Luo Lao dengan wajah pucat, dan berkata sambil membungkuk. Temukan orang ini bagaimanapun caranya. Akan kucabik-cabik mayatnya dan kubakar dia dalam api yang tak berkesudahan. Mata Old Luo dingin, wajahnya ganas, dan dia meludahkan niat membunuh tanpa akhir. Ya, Tuan Luo, jangan khawatir, kami pasti akan menemukan orang ini. Master tingkat ketiga dari alam Hollow ini juga memuntahkan dengan dingin. Kali ini Luo Lao tidak memiliki cara untuk mendapatkan bunga roh untuk meningkatkan kekuatannya dan menerobos alkemis tingkat kelima. Itu juga merupakan kerugian besar bagi keluarga Pan. Sebagai anggota keluarga Pan, ahli di tingkat ketiga alam Hollow ini secara alami sangat marah, dan sangat membenci Daniel. Saat ini, Daniel sudah bersembunyi di tempat yang sangat terpencil di hutan hitam ini. Area hutan hitam ini sangat luas dan lingkungannya rumit. Tidak mudah bagi pihak lain untuk menemukannya. Tapi kali ini, untungnya, dia menyadari klon hantu, jika tidak akan mudah untuk melarikan diri. Ini adalah bunga roh pemelihara, sungguh luar biasa. Daniel menatap Yuling Hua yang memancarkan energi kuat di tangannya, matanya bersinar terang. Perbaikan, tingkatkan. Segera, Daniel memutuskan untuk menyempurnakan Nurturing Spirit Flower untuk meningkatkan kekuatan jiwanya, dan kemudian dia akan memiliki modal untuk bersaing dengan yang kuat di alam lubang void. Setelah menemukan tempat, Daniel mengatur formasi pertahanan sederhana, lalu tetap dalam formasi dan mulai mengambil bunga pemurnian untuk meningkatkan kekuatan jiwanya. Pada saat yang sama, kota 4 gajah, keluarga Yeti. Di sebuah ruangan, Yeti Xian sedang duduk di sini, alisnya berkerut, dan dia tampak sedih. Xian. Pada saat ini, Mu Ziki masuk, menatap Yeti Xian dan berteriak, dan hanya setelah beberapa kata barulah Yeti Xian menjawab,
Kakak Ziki. Saudari. Yeti Zian bereaksi dan menatap Mu Ziki dan berteriak. Zian, apa yang kamu pikirkan? Kamu terlihat linglung. Mu Ziki menatap Yeti Zian dan berkata. Tidak. Yeti Zian menggelengkan kepalanya. Apakah kamu memikirkan pria itu? Mu Ziki menatap Yeti Zian dan berkata. Aku hanya sedikit khawatir tentang kakak Bastian, bagaimana kabarnya sekarang? Yeti Zian berkata dengan suara yang dalam, dengan nada yang sangat prihatin. Sepertinya kamu sangat menyukainya. Mu Ziki menatap Yeti Zian dengan mata berkedip-kedip. Kak Ziki, jangan terlalu memikirkannya. Aku hanya peduli pada kakak Bastian. Lagi pula, dia adalah penyelamatku dan ibuku. Aku tidak ingin melihatnya dalam masalah. Yeti Zian berkata dengan ringan. Identitasnya misterius, dan bisa melarikan diri dari pria kuat di alam lubang void sudah cukup untuk membuktikan bahwa dia tidak sederhana. Kamu tidak perlu khawatir tentang dia, kata Mu Ziki. Nona. Saat ini, suara Paman Forbes terdengar, dan sosoknya muncul di sini. Ada apa, Faber? Yeti Zian menatap Paman Fu dan bertanya. Tuan Yunxuan kembali, Tuan melepaskanmu. Kata Forbes. Orang itu Yeti Yunxuan kembali. Ekspresi terkejut muncul di mata Yeti Zian. Putra paman keduamu yang masuk Akademi Feng Yun. Kata Mu Ziki. Ya, orang jahat ini. Yeti Zian melengkungkan bibirnya. Nona. Saya khawatir sesuatu yang buruk akan terjadi ketika Tuan Yunxuan kembali kali ini. Kata Forbes dengan wajah serius. Hal buruk? Yeti Zian tertegun sejenak, dia tidak mengerti. Nona, karena kamu adalah anak perempuan, dan kepala keluarga hanya memiliki kamu sebagai seorang anak, Tuan kedua selalu mendambakan posisi kepala keluarga. Kali ini, karena insiden Tuan Bastian, para tetua keluarga sudah sangat tidak puas dengan tuannya. Sekarang Tuan Yunxuan telah kembali dari Akademi Feng Yun, saya khawatir Tuan kedua akan melakukan sesuatu. Kata Faber. Mungkinkah dia ingin merebut posisi ayahku sebagai patriark? Ekspresi Yeti Zian berubah. Bukan tidak mungkin. Kata Faber dengan suara berat. Zian, Yeti Yunxuan ini sekarang menjadi murid Universitas Feng Yun, dan statusnya sudah luar biasa. Jika dia membantumu, dan kamu adalah seorang putri, akan sulit bagimu untuk mewarisi posisi patriark di masa depan. Aku takut kamu sangat mungkin paman kedua akan mengambil kesempatan untuk merebut posisi patriark paman. Kata Mu Ziki. Di aula utama keluarga Yeti, Yeti Zengking duduk di kepala, dengan Yeti Zengshui duduk di sampingnya, dan seorang pemuda dengan pakaian bagus dan cantik. Berusia sekitar 20 tahun, dengan penampilan yang mengesankan dan penampilan arogan terhadap segalanya, dan kekuatannya telah mencapai tingkat ke-9 dari kondisi alkimia, itu adalah Yeti Yunxuan, putra Yeti Zengshui dari keluarga Yeti. Yunxuan, bagaimana kabarmu di Feng Yun College? Kamu belum kembali selama 1 atau 2 tahun, dan kamu sudah dewasa. Yeti Zengking menatap Yeti Yunxuan dan berkata sambil tersenyum. Terima kasih Paman atas perhatian Anda. Saya sekarang adalah murid salah satu dari 5 wakil presiden perguruan tinggi Feng Yun. Kata Yeti Yunxuan dengan senyum di wajahnya. Murid dari wakil presiden Universitas Feng Yun. Yeti Zengking terkejut, dan ekspresi keheranan muncul di matanya, sementara Yeti Zengshui memiliki ekspresi bangga di wajahnya. Bab 1607. Haha, iya, sepertinya keluarga Yeti kita akan melahirkan pria super kuat di masa depan. Yunxuan, kamu adalah ambang pintu keluarga Yeti. Kata Yeti Zengking sambil tersenyum. Paman, kamu sopan.
Ngomong-ngomong, Paman, kudengar keluarga Yeti baru-baru ini mendapat masalah. Apakah kamu butuh bantuanku? Yeti Unsuan membuka mulut dan berkata, "Tidak apa-apa, ini hanya masalah kecil. Aku akan mengurusnya sendiri," kata Yeti Zengking. "Ayah." Saat ini, Yeti Zian dan Mu Ziki masuk. "Zian, lama tidak bertemu, Nona Ziki juga ada di sini." Yeti Unsuan memandang kedua wanita itu dan berkata sambil tersenyum. Yeti Zian hanya melirik Yeti Unsuan dengan ringan, dan ekspresi Mu Ziki agak acuh tak acuh. "Zian, Yunsuan sekarang adalah murid dari Wakil Presiden Perguruan Tinggi Feng Yun. Kamu harus bekerja lebih keras, kamu belum menembus keadaan alkimia sejauh ini. Mudah bagi orang lain untuk menertawakan kami keluarga Yeti, lagi pula, kamu juga putri dari keluarga Yeti kami, mewakili wajah keluarga Yeti." Yeti Zengshui menatap Yeti Zian dan berkata dengan ekspresi aneh di wajahnya, kata-katanya menyembunyikan sarkasme, jelas mengejek kekuatan Yeti Zian yang lemah dan tidak sebaik Yeti Unsuan. Yeti Zengking mengerutkan kening mendengar kata-kata Yeti Zengshui, tetapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Adapun Yeti Zian, wajahnya juga sedikit jelek, dan dia hanya bersenandung, "Terima kasih, Paman kedua, atas perhatian Anda. Anda tidak punya khawatir tentang hal-hal ini. Anda khawatir tentang putra Anda. Itu saja." "Baiklah ayah, ayo kita kembali dulu. Aku masih ingin melihat ibuku." Yeti Unsuan berbicara, bangkit dan berjalan keluar, diikuti oleh Yeti Zengshui. "HMPH, pria tidak sopan ini, dia bahkan tidak tahu bagaimana cara memberitahu ayahnya ketika dia pergi." Yeti Zian berkata dengan marah. "Oke, Zian, Yunsuan ini sekarang telah menjadi murid dari 5 wakil presiden perguruan tinggi Feng Yun, dan kekuatan serta identitasnya berbeda." Yeti Zengking berbicara. "Murid dari wakil presiden Universitas Feng Yun." Yeti Unsuan ini sangat beruntung. Ayah saya pernah berkata bahwa kekuatan 5 wakil presiden Universitas Feng Yun telah mencapai tingkat ke-9 alam jiwa, dan kekuatan mereka sangat kuat. Kuat. Dia bisa menjadi salah satu murid, dan statusnya memang sangat berbeda. Bahkan kepala keluarga dari 12 kota utama harus menghormatinya saat melihatnya. Mu Ziki berkata dengan ringan. "HMPH, murid wakil presiden, bukankah dia masih dari keluarga Yeti?" "Ayahku adalah kepala keluarga Yeti dan tetuanya." Yeti Zian mendengus tidak setuju, dan kemudian menatap Yeti Zengking. "Ayah, saya mendengar dari Paman Fu bahwa Paman kedua telah mendambakan posisi patriark Anda. Kali ini ketika Yeti Unsuan kembali, dia mungkin memperlakukan posisi patriark Anda sebagai ancaman. Aku akan mengurus hal-hal ini, Zian, kamu tidak perlu khawatir. Paman keduamu benar, kamu harus meningkatkan kekuatanmu, apapun yang terjadi, kamu harus mencapai kondisi alkimia. Jika tidak maka akan terlalu keterlaluan." Yeti Zengking menatap Yeti Zian dan berkata dengan sungguh-sungguh. "Oke, ayah, aku mengerti." Yeti Zian melengkungkan bibirnya. Di sisi lain, Yeti Unsuan, Yeti Zengshui, dan putranya berjalan bersama. "Yunsuan, kali ini kamu kembali ke masa lalu, dan aku tidak menyangka kamu sekarang magang wakil kepala sekolah Feng Yun. Kali ini, posisi patriark keluarga Yeti tampaknya menjadi sampah untuk saya," kata Yeti Zengshui dengan senyum di wajahnya, dengan ekspresi sedikit terharu. "Ayah, jangan khawatir, karena aku kembali, aku pasti akan menjadikanmu kepala keluarga Yeti." Yeti Unsuan berkata dengan percaya diri. Kota Empat Gajah, keluarga Cao. Pada saat ini, putra tertua Cao Yan, kepala keluarga Cao, Cao Fang, saudara laki-laki Cao Bin yang telah meninggal, juga kembali ke keluarga tersebut.
Chao Fang mengenakan jas hitam, sepatu bot hitam, rambut panjang, mata tajam, memancarkan aura yang kuat 15 atau 16. Fang kamu akhirnya kembali, aku sangat merindukanmu untuk ayahku. Cao Yan menyaksikan Chao Fang kembali dengan ekspresi yang sangat bersemangat. Ayah. Chao Fang memeluk Cao Yan dan putranya secara langsung, lalu berkata, Ayah, kulitmu tidak terlalu bagus, apakah kamu terluka? Hei. Cao Yan menghela napas, dan memberitahu Chao Fang semua yang terjadi seminggu yang lalu. Ketika Chao Fang mengetahui bahwa adik laki-lakinya dibunuh, ekspresinya menjadi sangat marah. Siapa anak ini? Dia bahkan berani membunuh anggota keluarga Chaoku. Jika aku menemukannya, aku pasti tidak akan membiarkan mereka pergi. Chao Fang berteriak dengan wajah dingin. Fang putra ini tidak sederhana, kekuatannya menakutkan, dia bahkan bukan lawan ayahnya, kesadaran spiritual ayahnya diciptakan olehnya, dan dia belum pulih sampai sekarang. Cao Yan berkata dengan suara yang dalam. Dia sangat kuat. Mendengar kata-kata Cao Yan, ekspresi Chao Fang juga terkejut. Chao Fang mengetahui kekuatan ayahnya, dan dia mampu mengalahkan ayahnya. Kekuatan anak laki-laki ini jelas setidaknya merupakan master di tingkat ke-7 alam piling. Dengan begitu kekuatan pada usia seperti itu, bahkan Chao Fang harus mengaguminya. Tapi ayah, masalah ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Karena anak itu memiliki hubungan dengan keluarga Yeti, maka dia akan mengambil pisau keluarga Yeti. Aku ingin mereka menguburkan saudara keduaku bersamanya. Teriak Chao Fang dengan acuh tak acuh. Sebelumnya penguasa kota ingin berurusan dengan keluarga Yeti, tapi ternyata Nona Mu, keluarga pertama di Fengcheng dari 12 kota utama, ada di keluarga Yeti, jadi bukan apa-apa. Cao Yan berbicara. Itu hanya keluarga Mu. Aku sudah menjadi murid dalam sekte Wan Xiang. Aku tidak peduli dengan keluarga Mu. Kali ini aku ingin seluruh keluarga Yeti mengubur Bin bersamaku. Chao Fang mendengus dingin, dengan cahaya dingin di matanya. 1 jam kemudian, Chao Fang dan Cao Yan langsung mendatangi keluarga Yeti dengan sejumlah besar anggota keluarga Chao. Jelas mereka berencana menyerang keluarga Yeti. Cao Yan juga menghubungi keluarga Du, berencana untuk menghancurkan keluarga Yeti bersama-sama dan membagi semua harta keluarga Yeti secara merata. Lagi pula, tidak mudah menghancurkan keluarga Yeti dengan kemampuan keluarga Cao-nya sendiri, tapi itu mudah menambahkan keluarga Du terlalu banyak. Ketika Yeti Zengking dan yang lainnya tahu bahwa keluarga Cao menyerang lagi, mereka terkejut dan keluar dari keluarga Yeti satu demi satu. Cao Yan, apa maksudmu? Yeti Zengking berjalan keluar dari gerbang rumah Ye, menyaksikan Cao Yan membawa sekelompok orang dengan matanya, dan berteriak dengan suara yang dalam. Yeti Zengking, apakah menurutmu ini sudah berakhir setelah berhari-hari? Tidak peduli apapun, anak itu terkait dengan keluarga Yeti Mu. Sekarang dia telah melarikan diri, aku akan membiarkanmu keluarga Yeti datang dan kubur putraku. Cao Yan memandang Yeti Zengking dan berteriak dengan kaku. Cao Yan, kamu. Kilatan kemarahan melintas di mata Yeti Zengking. Patriark Cao, Paman Yeti adalah teman baik ayahku, dan keluarga Yeti dan keluarga Mu bahkan adalah teman keluarga. Jika kamu ingin menyerang keluarga Yeti, aku khawatir ayahku akan sangat kesal jika mengetahuinya. Sambil berdiri di samping, Mu Ziki memandang Cao Yan dan berkata, ingin menggunakan kekuatan keluarga Mu untuk mengintimidasi keluarga Cao. Tetapi Chao Fang keluar, melirik Mu Ziki, dan mendengus dingin. Hanya keluarga Mu, lakukan kamu tahu siapa aku? Bab 1608. Siapa kamu? Mu Ziki menatap Chao Fang dengan tatapan ragu di matanya.
Namaku Cao Fang, tuan muda dari keluarga Cao, dan murid dari sekte Wan Xiang. Tuanku adalah tetua ketujuh dari sekte Wan Xiang. Menurutmu siapa yang lebih kuat antara sekte Wan Xiang dan keluarga Mu? Cao Fang memandang Mu Ziki dan berkata sambil bercanda. Sekte Vientani. Mendengar nama ini, wajah Mu Ziki, Yeti Zengking dan yang lainnya berubah. Pupil mata mereka menyusut, dan wajah mereka terlihat sangat serius. Sekte Wan Xiang ini adalah sekte kelas 1 di kerajaan Feng Yun. Kekuatannya sangat kuat, bahkan tidak kalah dengan keluarga kerajaan-kerajaan Feng Yun, dan memiliki tingkat keberadaan yang sama dengan keluarga kerajaan-kerajaan Feng Yun. Dan keluarga Mu hanyalah keluarga kota di salah satu dari 12 kota utama di bawah komando kerajaan Feng Yun, yang jauh dari sekte Wan Xiang dan tidak bisa dibandingkan sama sekali. HMPH, siapapun yang menghalangi jalanku hari ini menentang sekte Wan Xiangku. Cao Fang mendengus dominan, dengan kilatan dingin di matanya, kata-katanya membuat semua anggota keluarga Yeti terlihat sangat jelek. Melawan sekte Wan Xiang, aku khawatir keluarga Yeti mereka tidak akan cukup untuk mati 10 kali Hei, kapan murid sekte dalam dari sekte Wan Xiang menjadi begitu sombong, dan melakukan hal-hal di bawah panji sekte Wan Xiang, betapa beraninya itu. Pada saat ini, dengusan menghina terdengar, dan Yeti Yunxuan keluar dari rumah Ye, menatap Cao Fang dengan tatapan jijik. Yeti Yunxuan, ini kamu. Cao Fang memandang Yeti Yunxuan dengan tatapan aneh di matanya. Mereka berdua tumbuh di kota Xixiang, jadi mereka secara alami mengenal satu sama lain. Cao Fang, jangan berpikir bahwa jika kamu menjadi murid dalam sekte Wan Xiang, kamu tidak akan terkalahkan di dunia, dan kamu masih ingin menghancurkan keluarga Yetiku. Apakah kamu memiliki kemampuan itu? Yeti Yunxuan memandang Cao Fang dan bersenandung. Hanya karena aku murid dalam sekte Wan Xiang, itu sudah cukup untuk menghancurkan keluarga Yeti. Cao Fang berkata dengan suara berat. Lalu apakah kamu tahu ini? Yeti Yunxuan mengeluarkan token dan meletakkannya di depan Cao Fang. Token elit perguruan tinggi Feng Yun. Kamu berasal dari perguruan tinggi Feng Yun, atau seorang siswa elit. Cao Fang menatap Daniel dengan ekspresi terkejut di matanya. Itu benar, Wakil Presiden Hi Penghe adalah tuanku. Yeti Yunxuan berkata dengan bangga. Tiba-tiba, ekspresi Cao Fang berubah, matanya berkedip, dan dia menatap Yeti Yunxuan dengan heran. Ayah, mundur. Cao Fang memandang Cao Yan dan berkata dengan tiba-tiba. Apa? Ekspresi Cao Yan berubah saat dia mendengar kata-kata putranya, dan ekspresi terkejut muncul di matanya. Ayah pulang dulu. Cao Fang berkata, dan kemudian sekelompok anggota keluarga Cao mundur dari sini. Yunxuan, kamu benar-benar luar biasa. Jika bukan karena kamu, keluarga Yeti mungkin dalam masalah kali ini. Yeti Zengshui mengambil kesempatan ini untuk berbicara dengan lantang. Dan tetua keluarga Yeti lainnya mengangguk dan berkata, dan anggota keluarga Yeti lainnya memandang Yeti Yunxuan dengan ekspresi terima kasih dan kekaguman. Saya anggota keluarga Yeti, inilah yang harus saya lakukan. Yeti Yunxuan berkata dengan senyum di wajahnya, lalu berbicara. Tepat pada waktunya, semua tetua ada di sini, saya akan memanggil semua orang untuk pertemuan keluarga Yeti. Yeti Yunxuan memandangi kerumunan dan berkata, kamu pertemuan keluarga. Yunxuan, apa yang kamu lakukan di sini? Wajah Yeti Zengking berubah dan dia menatap Yeti Yunxuan. Paman, kamu akan tahu nanti. Yeti Yunxuan tersenyum misterius. Sesaat kemudian, di aula pertemuan keluarga Yeti, semua tetua dan pelayan keluarga Yeti berkumpul di sini. Dan kali ini Yeti Zengking menatap Yeti Yunxuan dengan ekspresi yang sangat jelek. Yunxuan,
Apakah kamu tahu apa yang baru saja kamu katakan? Yeti Zengking berkata dengan suara yang dalam. Tentu saja saya tahu, saya bilang saya ingin meminta paman saya untuk turun tahta. Saya tidak tahu apa yang dipikirkan para tetua tentang posisi patriark keluarga Yeti bagi ayah saya. Kata Yeti Unsuan langsung. Untuk sementara, ekspresi semua tetua dan pelayan terus berubah, tetapi Yeti Zengking memiliki ekspresi marah di wajahnya. Yunsuan, aku tidak menyangka kamu melakukan hal seperti itu. Yeti Zengking berteriak dengan dingin, dengan cahaya dingin di matanya. Paman, meskipun kamu telah melakukan banyak hal untuk keluarga Yeti, kamu memang tidak cocok untuk menjadi kepala keluarga sekarang. Salah satunya adalah kamu hanya memiliki anak perempuan seperti Yeti Zian di bawah lututmu, dan kamu tidak memiliki anak laki-laki untuk diwarisi. Masa depan keluarga Yeti. Yang kedua adalah anak bernama Daniel, yang menyebabkan keluarga Yeti hampir hancur. Masalah ini berhubungan langsung denganmu sebagai patriark, dan kamu harus bertanggung jawab untuk itu. Yang ketiga adalah begitu ayahku menjadi patriark, kamu berdiri di belakang rumah adalah Akademi Feng Yun. Saya percaya bahwa dengan dukungan raksasa ini, bahkan jika keluarga Yeti dapat mendominasi seluruh kota Empat Gajah, tidak ada masalah. Bahkan dengan bantuan saya dan tuan saya, keluarga Yeti akan dapat menetap di 12 kota-kota besar di masa depan. Bukan tidak mungkin, saya yakin 3 poin ini sudah cukup. Kata Yeti Unsuan satu persatu. Saya pikir Tuan Yunsuan benar. Pada saat ini, semua tetua dari orang tua Yeti berbicara satu demi satu, semuanya mendukung keputusan Yeti Unsuan, lagi pula, Yeti Unsuan memiliki identitas yang berbeda sekarang. Jika Yeti Zengshui menjadi kepala keluarga, keluarga Yeti mereka akan memiliki Akademi Feng Yun sebagai pendukung, yang akan sangat bermanfaat bagi mereka. Kamu. Yeti Zengking memandangi sekelompok orang dengan ekspresi jelek di wajahnya. Saudaraku, opini publik tidak bisa dilanggar. Sepertinya sudah saatnya kamu turun tahta dan memberi jalan bagi yang berbudi luhur. Yeti Zengshui menatap Yeti Zengking dan berkata sambil mencibir. HMPH, tidak mungkin bagiku untuk menyerahkan posisi patriark, kamu tidak berhak. Yeti Zengking berteriak langsung. Kalau begitu aku tidak tahu apakah aku punya hak ini? Perubahan hidup terdengar, dan seorang lelaki tua masuk dengan tangan di belakang, memancarkan aura perubahan di sekujur tubuhnya, dan kekuatannya telah mencapai tingkat ke-9 dari alam spiritual. Paman ketiga. Melihat lelaki tua itu, Yeti Zengking dan Yeti Zengshui berteriak satu demi satu. Kakek ketiga. Teriak Yeti Unsuan saat dia melihat pria tua itu. Paman ketiga, kenapa kamu ada di sini? Yeti Zengking menatap lelaki tua itu dan berkata dengan cepat. Orang tua ini adalah adik ketiga dari ayah Yeti Zengking, dan dia juga yang paling berpengalaman, senior, dan paling bergengsi di keluarga Yeti. Zengking, untuk perkembangan keluarga Yeti di masa depan, Anda harus berkorban sedikit dan menyerahkan posisi patriark kepada adik laki-laki Anda. Mereka semua adalah anggota keluarga Yeti. Tidak masalah siapapun Anda patriark. Pria tua itu memandang Yeti Zengking dan berkata langsung. Paman ketiga, kamu. Wajah Yeti Zengking berubah dan dia menatap lelaki tua itu. Oke. Aku berjanji untuk menyerahkan posisi patriark. Pada akhirnya, kata Yeti Zengking dengan mata berbinar. Yeti Zengshui dan Yeti Unsuan menunjukkan sedikit senyuman bahwa plotnya berhasil. Di sisi lain, di antara keluarga Cao, Cao Yan mengangguk setelah mendengarkan perkenalan Cao Fang dengan Yeti Unsuan. Aku tidak menyangka jenius seperti itu akan lahir di keluarga Yeti ini, sayang sekali. Cao Yan menyesalinya. Ketika Yeti Unsuan kembali saat ini,
Aku khawatir Akademi Feng Yun juga berencana untuk menyerang monster kekaisaran itu. Dan Cao Fang bergumam pada dirinya sendiri, matanya berbinar. Fang Er, binatang kaisar apa yang kamu bicarakan? Apa maksudmu? Cao Yan menatap Cao Fang dengan tatapan ragu di matanya. Menurut informasi, di hutan hitam di kawasan kota Empat Gajah, makhluk roh yang sangat misterius dan kuat muncul 10 hari yang lalu. Kemungkinan besar itu adalah binatang kekaisaran. Cao melepaskannya dan berkata. Bab 1609 Jiwa Bintang Kelima. Kaisar binatang, seekor binatang kaisar muncul di hutan hitam ini. Cao Yan tampak kaget. Ya, tidak banyak binatang kekaisaran di seluruh kerajaan Feng Yun. Tidak pasti apakah makhluk roh yang tiba-tiba muncul ini adalah binatang kekaisaran, atau bahkan binatang suci legendaris. Kejadian ini telah membuat khawatir semua sekte di Feng Yun. Sekte Wan Xiang kami akan mengirim sejumlah besar master untuk menangkap binatang kekaisaran ini. Saya juga datang ke sini untuk menanyakan tentang berita tersebut. Dan kembalinya Yeti Yunxuan ke kota Xisiang saat ini menunjukkan bahwa Akademi Feng Yun juga sangat mungkin datang untuk menangkap binatang kekaisaran ini. Lagi pula, binatang kekaisaran ini dapat berevolusi menjadi binatang suci di masa depan dan menjadi hidup dan mati. Binatang. Keberadaan lingkungan, semua orang ingin tahu, sepertinya saya harus memberitahu Zongmen untuk mengirim orang untuk segera melakukannya. Cao Fang berkata dengan binar di matanya. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan 5 hari berlalu dalam sekejap mata. Dalam formasi rahasia di Black Forest. Boom! Pada saat ini, Daniel memancarkan aura yang kuat dan misterius. Fluktuasi jiwanya menjadi sangat kuat, dan 4 jiwa bintang di benaknya bersinar terang. Pada titik tertentu, suara menakutkan keluar dari benak Daniel, cahaya biru bintang yang terang meledak, dan tepat di atas kehampaan, sebuah bintang muncul samar-samar. Dan dalam pikiran Daniel, jiwa bintang kelima lahir secara langsung, bersinar dengan cemerlang. Di atas kehampaan, kekuatan bintang turun, dituangkan ke dalam tubuh Daniel, masuk di antara jiwa bintang kelima. Setelah 5 hari, Daniel berhasil memurnikan dan menyerap Yuling Hua, dan dia juga mengambil kesempatan ini untuk membiarkan otaknya melahirkan jiwa bintang kelima, meskipun jiwa bintang kelima lebih tinggi 4 bintang dari yang sebelumnya. Lebih kecil, tetapi jiwa bintang terbesar kelima lahir setelah lahir. Kekuatan jiwa Daniel langsung melonjak puluhan kali meskipun dia masih belum memahami bentuk kedua dari 3 gerakan pembunuhan jiwa. Dia hanya mengandalkan gerakan pertama ini, dengan kekuatan jiwanya saat ini dari jiwa bintang 5. Dia benar-benar dapat melukai master dari tingkat ketiga dan keempat dari alam Hollow, dan setelah dia berlatih untuk jangka waktu tertentu, jiwa bintang kelima akan tumbuh lebih kuat, dan kekuatan jiwanya akan ditingkatkan. Bagaimanapun, dia masih memiliki tumpukan batu jiwa dan Star Soul Art yang kuat. Dengan kelahiran jiwa bintang kelima, Daniel merasa bahwa pemahamannya telah meningkat pesat lagi, dan pemahamannya tentang seni bela diri utama semakin dalam. Secara khusus, dia telah memahami lebih dari setengah formasi kunci dan pengetahuan di lapisan kedua kode terlarang Yin Yang. Begitu dia memahami segalanya, dia akan dapat membuka lapisan ketiga kode Yin Yang. Bagaimana dengan lapisan ketiga? Setelah Daniel benar-benar memahami semua kode terlarang Yin Yang, dia akan menjadi serba bisa, mahir dalam menyempurnakan senjata, membentuk susunan, dan alkimia. Kemudian Daniel menarik formasi dan hendak pergi dari sini. Dengan kekuatannya saat ini, dia cukup untuk membunuh penguasa kota Empat Gajah, jadi dia juga akan kembali ke kota Empat Gajah untuk menghilangkan rasa malunya. Tapi segera Daniel menemukan bahwa ada beberapa kali lebih banyak orang di hutan hitam ini,
Meskipun dia telah bertemu banyak orang yang datang ke sini untuk mengalami atau berburu harta karun di hutan hitam ini sebelumnya. Tapi jumlah orangnya tidak sebanyak hari ini, dengan pandangan sekilas melalui matanya yang waskita, dia bisa melihat ribuan orang dengan santai, dan mereka semua sepertinya sedang mencari sesuatu. Apa yang terjadi di sini? Ada cahaya di mata Daniel, dan ada rasa ingin tahu di matanya. Pasti ada alasan munculnya begitu banyak orang di hutan hitam ini secara tiba-tiba. Segera Daniel menemukan bahwa ada pertempuran besar yang terjadi tepat di depannya. 3 pria berpakaian aneh sedang mengepung seorang pria berbaju kulit emas dengan pisau panjang di tangan mereka. Keempat orang ini semuanya adalah master dari tingkat pertama Hollow Realm, dan pria dengan pisau panjang ini memegang pedang berharga berkualitas tinggi untuk bertarung melawan 3 master dari alam yang sama. Meskipun dia dirugikan, dia masih bisa menolak, tapi lihat kekuatan tempurnya yang kuat. Bang bang bang. Serangkaian serangan gemuruh terdengar, dan akibatnya energi yang kuat menyebar. Zaoi, dengan patuh menyerahkan 2 buah spiritual tingkat 5 itu, dan kami dapat menyelamatkan hidupmu, jika tidak, kamu hanya akan mati. Salah satu dari 3 pria pengepung yang memegang tombak saling memandang dan langsung bersenandung. HMPH, jika kamu ingin merebut sesuatu dariku, Zaoi, maka tanyakan dulu apakah pisau di tanganku setuju. Pria bernama Zaoi mendengus dingin, matanya dipenuhi tatapan pantang menyerah, dia memegang pisau panjang dan menyerang dengan seluruh kekuatannya. Namun, dengan berlalunya waktu, kekuatan spiritual Zaoi terus dikonsumsi, dan dia secara bertahap tidak tahan lagi, dan perlahan mundur, dengan luka di tubuhnya. Saat ini, sosok Daniel muncul di sini, dan dia memandang mereka bertiga dengan acuh tak acuh. Saudaraku, ini harta untukmu. Dan Zaoi melihat Daniel muncul, matanya berputar, dan dia mengeluarkan buah spiritual kelas 5 yang penuh energi kuat dari tubuhnya dan melemparkannya ke Daniel. Melihat buah spiritual yang dapat meningkatkan kekuatan mereka jatuh ke tangan Daniel, 3 master tingkat pertama dari Hollow Void Real menembakkan cahaya dingin dari mata mereka dan menyapu ke arah Daniel. Serahkan buah roh, nak, dan aku akan mengampunimu. Salah satu dari ketiganya memandang Daniel dan berkata langsung. Daniel memandangi buah spiritual kelas 5 di tangannya, dan menatap pihak lain dengan ekspresi lucu di sudut mulutnya. Apakah kamu tahu hasil dari meminta sesuatu dariku, Daniel? Daniel melihat ke pihak lain dan bertanya. Aku tidak peduli apa hasilmu, jika kamu tidak memberikannya, kamu akan mati. Pria yang baru saja berbicara melihat kilatan niat membunuh di mata Daniel, dan bergegas menuju Daniel secara langsung. Dengan senjata di tangannya, dia menebas ke arah Daniel dengan 1 pisau. Hasil meminta sesuatu dariku adalah kematian, kata Daniel dengan nada dingin. Cahaya dingin melintas di matanya, dan kekuatan jiwa yang kuat menyapu. Daniel bahkan tidak menggunakan keterampilan jiwa apapun, dan secara langsung mendesak kekuatan jiwa dari jiwa bintang 5 untuk menyerang, dan menyerbu ke dalam pikiran orang ini dalam sekejap, melancarkan serangan destruktif pada jiwanya. Poh! Orang ini hanya berada di alam gua tingkat pertama, dan dia tidak secara khusus mengembangkan jiwanya. Jiwanya tidak kuat. Menghadapi serangan kekuatan jiwa Daniel saat ini, dia akan menghancurkan jiwanya sepenuhnya. Punah. Di tempat, tubuhnya gemetar, seteguk darah menyembur keluar, dan dia menatap Daniel dengan mata terbelalak. Dengan plop, pria itu langsung jatuh ke tanah, jiwanya padam, dan dia mati total. Melihat pemandangan ini, 2 orang yang tersisa dan Zaoi semuanya tampak kusam, dan ekspresi kaget muncul di mata mereka. Mereka baru saja melihat pemandangan itu.
Orang ini bahkan tidak menyentuh tubuh pemuda itu, tetapi tiba-tiba mati dan jatuh ke tanah. Ini terlalu aneh dan sulit dipercaya. Bab 1610. Serangan roh. Segera mereka mengerti bahwa pemuda ini pasti telah menggunakan serangan spiritual untuk menghancurkan jiwa pria di tingkat pertama dari realm lubang void, sehingga pihak lain tiba-tiba mati. Hanya dengan mengandalkan serangan indera spiritual dapat membunuh master dari alam gua tingkat pertama. Dapat dilihat bahwa kekuatan pemuda itu menakutkan. Untuk sementara, wajah Zaoi dan dua lainnya terus-menerus berubah berkilauan. "Siapa kamu?" Salah satu dari keduanya memandang Daniel dan berkata, "Keluar." Daniel mengucapkan sepatah kata dengan ringan, nadanya tidak berat, tetapi dengan kekuatan tak terlihat, yang membuat kedua orang itu gemetar, mata mereka dipenuhi ketakutan, dan rasa krisis yang kuat menyapu tubuh mereka, punggung semuanya basah. "Pergi." Setelah keduanya mengucapkan sepatah kata pun, mereka melarikan diri ke sini, hanya menyisakan Daniel dan Zaoi itu, yang terakhir menatap Daniel dengan binar di matanya. "Apakah menyenangkan menggunakanku sebagai tameng?" Daniel melihat nada acuh tak acuh Zaoi, yang terakhir gemetar dan wajahnya terlihat sedikit jelek. "Maaf, Pak. Saya juga ingin melindungi diri saya sendiri. Tidak ada cara lain. Mohon maafkan saya, Pak. Buah spiritual tingkat 5 di tangan Anda ini adalah permintaan maaf saya." Zaoi memandang Daniel dan berkata dengan cepat, "Buah spiritual tingkat 5 ini diberikan kepadaku olehmu. Bagaimana bisa dianggap sebagai permintaan maaf? Bawalah buah spiritual tingkat 5 lainnya di tanganmu, dan ini bisa dianggap sebagai permintaan maaf." Daniel berkata dengan ringan. "Ini." Ekspresi Zaoi berubah. Dia berhasil mendapatkan 2 buah spiritual tingkat 5, dan sudah sangat menyedihkan untuk memberikan 1. Jika dia juga menyerahkan buah spiritual di tangannya, itu akan menyia-nyiakan semua usahanya. "Jika kamu tidak membayar, mati." Daniel muntah dengan sangat bersih. Dia tidak akan sopan kepada orang licik seperti ini yang ingin dia menjadi tameng. Apalagi dia bisa merasakan roh jahat di tubuh pihak lain. Jelas pihak lain itu bukan orang biasa, dalam hal ini dia bahkan lebih tidak sopan. 2 buah spiritual tingkat 5 ini cukup untuk meningkatkan kekuatannya 1 atau 2 alam, dan sekarang selama kekuatannya dapat ditingkatkan, dia tidak terlalu peduli. Mendengar kata-kata tegas dan membunuh Daniel, tubuh Zaoi bergetar, dan dia melirik pria yang langsung terbunuh di tanah, dan hatinya terus-menerus terjerat. "Sepertinya kamu benar-benar ingin mati." Daniel meludah dengan lembut. "Saya bayar." Zaoi dengan cepat mengatakan bahwa dia menyerahkan buah spiritual kelas 5 lainnya kepada Daniel. Alasan mengapa dia tidak menyerahkannya kepada ketiga orang itu sebelumnya adalah karena dia merasa masih memiliki harapan untuk melarikan diri. Tapi sekarang menghadapi Daniel, dia bahkan tidak punya ide untuk bertarung sama sekali, seolah-olah pihak lain bisa membunuhnya dengan tatapan. Dalam keadaan seperti itu, lebih penting baginya untuk menjaga hidupnya, lagi pula, nyawanya hilang, benar-benar hilang. Setelah mendapatkan 2 buah spiritual tingkat 5 yang mengandung energi kuat ini, Daniel memasukkannya ke dalam cincin Shura. "Tuan, bisakah saya pergi sekarang?" Zaoi memandang Daniel dan berkata, "Jawab aku pertanyaan sebelum berbicara," kata Daniel tiba-tiba. "Apa masalahnya?" Zaoi memandang Daniel dan berkata dengan gugup, "Siapa kamu?" Daniel bertanya lebih dulu. "Nama saya Zaoi, dan saya seorang pemburu hadiah." Zaoi berbicara. "Pemburu bayaran?" Daniel terkejut sesaat. Melihat keraguan Daniel,
Zhao Yi dengan cepat berkata, pemburu hadiah bertanggung jawab untuk memberi. Lelang atau keluarga sedang mencari sesuatu, dan mereka akan mengeluarkan hadiah untuk mendapatkan sesuatu, dan kemudian kami para pemburu hadiah akan pergi untuk menemukannya, dan kemudian menyerahkannya kepada mereka untuk mendapatkan hadiah yang pantas mereka dapatkan. Kalau begitu, tahukah kamu mengapa ada begitu banyak orang di hutan hitam ini? Daniel bertanya lagi. Saya mendengar bahwa makhluk roh yang kuat tiba-tiba muncul di area hutan hitam ini lebih dari 10 hari yang lalu. Beberapa orang curiga bahwa itu adalah binatang kekaisaran atau bahkan binatang suci. Setelah berita itu menyebar, orang-orang terkejut. Orang-orang dari sekte utama dan keluarga di Feng Yun dipindahkan. Mereka semua mengirim sejumlah besar master ke hutan hitam ini, mencoba menemukan keberadaan yang hanya bisa menjadi binatang kaisar atau bahkan binatang suci, dan menyerahkannya. Bagaimanapun, baik kaisar binatang dan binatang suci adalah keberadaan yang sangat langka dan kuat. Begitu mereka diperoleh, mereka sangat berharga. Jadi sekelompok besar orang tiba-tiba muncul di hutan gelap akhir-akhir ini, semua karena ini tidak diketahui dan binatang misterius. Binatang roh yang kuat datang ke sini untuk mendapatkannya. Kata Zhao Yi satu persatu. Setelah Daniel mendengarkan kata-kata pihak lain, matanya terus berkedip, dan dia menebak di dalam hatinya, apakah makhluk roh yang kuat dan tidak dikenal ini adalah Bastian Xiu Xiu. Lagi pula, binatang roh dari hutan hitam muncul lebih dari 10 hari yang lalu, tepat ketika dia dan Bastian Xiu Xiu datang ke dunia kuno ini, dan tempat dia mendarat tidak jauh dari hutan hitam, jadi dia menandatangani kontrak dengan Bastian. Kontrak jiwa Xiu Xiu, sebuah suara di dalam hatinya memberitahunya bahwa makhluk roh yang kuat adalah Bastian Xiu Xiu. Tuan, bolehkah saya pergi sekarang? Zhao Yi memandang Daniel dan berkata, ayo pergi. Setelah Daniel mengatakan sesuatu, Zhao Yi segera pergi. Sekarang semua sekte sedang mencari Bastian Xiu Xiu, dan pasti ada banyak master di antara mereka. Sepertinya kita harus menemukan si kecil ini secepat mungkin, kalau tidak akan berbahaya. Mata Daniel berkedip. Meskipun kekuatan Bastian Xiu Xiu kuat, itu paling banyak adalah kekuatan alam void. Begitu ada orang yang kuat di alam jiwa di antara sekte-sekte ini, aku khawatir bahkan Bastian Xiu Xiu akan sulit terdesak untuk melakukannya tahan, jadi dia harus menemukan pihak lain secepat mungkin. Memikirkan hal ini, Daniel segera pergi dari sini, menggunakan mata peramalnya secara ekstrim, dan mulai mencari keberadaan Bastian Xiu Xiu di hutan hitam. Selama periode ini, dia juga bertemu dengan banyak prajurit, termasuk master dari alam alkimia hingga alam kosong, tetapi dia tidak melihat master dari alam jiwa untuk saat ini. Dalam sekejap mata, suatu hari berlalu, tetapi Daniel sama sekali tidak menemukan jejak Bastian Xiu Xiu. Dan dari berita yang dia dengar tentang orang lain, tidak ada yang menemukan makhluk roh yang kuat ini. Lagi pula, hutan hitam memiliki terlalu banyak ruang lingkup, dan medan serta lingkungannya sangat rumit. Tidak mudah menemukan binatang roh di dalamnya, dan binatang roh itu cukup kuat, dan kebanyakan orang hanya dapat menemukannya. Mati akhir. Beberapa jam lagi berlalu, dan kedua kelompok di depan Daniel sedang berdebat tentang sesuatu. Kekuatan kedua kelompok ini tidak buruk, dan kekuatan terendah ada di kondisi alkimia. Di antara mereka ada banyak penguasa alam roh, dan Yeti Yunxuan dan Cao Fang keduanya ada di sini, dan mereka berada dalam dua kelompok. Jelas, kedua kelompok itu berasal dari Universitas Feng Yun dan Vientani. Orang-orang Zong. Daniel tidak memperhatikan mereka, dan tidak peduli siapa mereka, dia hanya ingin lewat. Nah, siapa kamu? Tapi saat ini,
Salah satu anggota tim Sekte Wan Xiang melihat Daniel dan tiba-tiba berteriak.